Menurut saya ini adalah pemikiran yang dangkal, pemikiran yang sempit. Coba saya timbal balik pertanyaannya. Mikrofon ataupun kendaraan-kendaraan yang mereka gunakan dalam setiap harinya, apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW? Apakah ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW? Menurut saya tidak. Maka untuk itu janganlah kita terlalu sempit ataupun dangkal dalam menanggapi segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan membantah dari pernyataan Wahabi perihal masalah saling maaf memaafkan atau istilah kitanya adalah halal bihalal. Tidak ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita simak videonya terlebih dahulu. Nggak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah. Tadi sudah kita simak bersama-sama videonya. Kata dia di dalam video tersebut mengatakan bahwa istilah halal bihalal ataupun saling maaf memaafkan itu tidak ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya ini adalah pemikiran yang dangkal, pemikiran yang sempit. Coba saya timbal balik pertanyaannya. Mikrofon ataupun kendaraan-kendaraan yang mereka gunakan dalam setiap harinya, apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW? Apakah ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW? Menurut saya tidak. Maka untuk itu janganlah kita terlalu sempit ataupun dangkal dalam menanggapi segala sesuatu. Istilah halal bihalal ini yang menggagas adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang mana pada saat itu Presiden Soekarno meminta kepada beliau untuk mengadakan rekonsiliasi nasional ataupun perdamaian nasional, yang mana pada saat itu tensi politik sangat tinggi. Dan juga istilah halal bihalal ini kita temui cuman ada di Indonesia, asli produk Indonesia. Kita tidak akan menemukan yang namanya istilah halal bihalal ini di negara manapun. Maka untuk itu kita patut bersyukur, patut bangga tinggal di Indonesia. Lalu apa saja hikmah ataupun nilai positif yang bisa kita ambil pada acara halal bihalal ini? Yang pertama adalah sebagai ajang silaturrahim. Silaturrahim ini sendiri ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya baginya menyambung silaturrahim. Dalam hadis Nabi juga yang lain dikatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak bakal masuk surga orang yang senantiasa memutuskan silaturrahim. Mafhum mukhalafahnya berarti orang yang senantiasa menyambung silaturrahim, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya bawakan hadisnya 3 minimal di sini. Hadis yang lain juga dikatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa orang yang senang, yang suka rizkinya diluaskan dan usianya dipanjangkan, lalu apa yang kita lakukan? Falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturrahim. Ini nilai yang pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua adalah sebagai saling maaf memaafkan. Karena puasa Ramadan kita tidak akan diterima, sholat kita tidak akan diterima, dan bahkan dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi antara dua saudara ini saling memutuskan, saling bermusuhan, saling untuk senantiasa dengki.
dalam hadis Nabi dikatakan wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah Allah menambahkan kepada hambanya yang pemaaf kecuali dengan kemuliaan. Intinya apa? Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, poin yang ketiga ataupun hikmahnya yang bisa kita ambil adalah kita untuk memperkuat persaudaraan. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar mungkin dalam surat Ali Imran ayat 103, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Intinya adalah ada 3 hikmah ataupun nilai positif yang bisa kita ambil dalam acara halal bihalal. Yang pertama adalah sebagai ajang silaturahim, dan yang kedua kita sempatkan saling untuk memaafkan, dan yang ketiga untuk memperkuat persaudaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.